Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Sri Aini, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Mekarjaya 7, Kota Depok. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi senangnya berteman. Submateri, berteman tanpa membedakan agama di kelas 5A. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, untuk memulai pembelajaran, supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh Hafiz. Silakan Hafiz dipimpin doanya. Anak soleh, siap, duduk yang rapi, rapi. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengetahuan yang luas. Amin. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafiz. Sekarang Ibu mau ngecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Seril dan Zaki. Kenapa mereka, ada yang tahu kabarnya? Sakit. Baik, kalau sakit, mari kita doakan semoga Seril dan Zaki lekas sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik, coba dicek dulu kerapihannya. Bajunya sudah rapi belum? Ada bajunya yang keluar-keluar tidak? Duduknya jangan sampai buluk. Terus sampahnya dicek ada tidak? Bukunya sudah disiapkan? Sudah. Kalau sudah siap, untuk lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu nasional. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan kalian berdiri. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak soleh, masih ada yang ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang apa ya?
Persaudaraan dalam Islam. Ada yang tahu tidak disebut apa itu persaudaraan dalam Islam? Ya, Fatia silakan. Uhuwah. Nah, kalau uhuwah sendiri terbagi menjadi berapa? Twiska? 3. Apa saja? Uhuwah Islamiyah, uhuwah insaniyah, dan uhuwah watoniyah. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar di bab 8 tentang senangnya berteman, subtema persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam itu disebut dengan uhuwah. Uhuwah sendiri terbagi menjadi 3, yaitu uhuwah Islamiyah, uhuwah insaniyah, dan uhuwah watoniyah. Nah, sekarang kita masih belajar di bab 8 tentang senangnya berteman, tapi kali ini kita akan belajar berteman tanpa membedakan agama. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, dapat menjelaskan. Yang kedua, dapat menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama. yang ketiga, Dapat memahami hikmah berteman tanpa membedakan agama. ya betul. Jadi harapannya ketika kita selesai mempelajari materi pada hari ini, kalian itu bisa memahami makna berteman tanpa membedakan agama. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan contoh berteman tanpa membedakan agama. Kemudian yang ketiga, mengetahui hikmah dari berteman tanpa membedakan agama, yang harapannya nanti kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Bu Guru ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya lewat word wall ya. Kalian mau pilih nomor berapa dulu nih? 2. Oke, kita lihat nomor 2 pertanyaannya tentang apa? Apakah kita boleh berteman dengan orang yang berbeda agama? Boleh. Kemudian selanjutnya, mau pertanyaan nomor berapa? 3. Apakah kamu memiliki teman yang berbeda agama? Punya. Siapa namanya? Jelita. Dan bagaimana perasaan kalian berteman dengan teman yang berbeda agama? Senang. Seru ya, karena kan kita jadi tahu agama lain itu seperti apa. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah tuh. Bagaimana sikap yang seharusnya kita tunjukkan kepada orang yang berbeda agama? Kita harus punya sikap saling menghormati, terus saling menghargai, terus toleransi. Nah, supaya apa? Supaya kehidupan kita menjadi damai. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi berteman tanpa membedakan agama. Nah, kalian silahkan perhatikan dulu video yang akan Ibu tayangkan dalam Anyboard. Kalian perhatikan, nanti kita diskusikan bersama ya, apa isi dari video ini. Nah, bagaimana menurut kalian setelah kalian menyaksikan video tersebut? Apa tanggapan kalian? Isi pokok dari video tersebut itu menjelaskan tentang apa? Saling menghormati. Dalam video tersebut merupakan salah satu contoh perilaku berteman tanpa membedakan agama. Jadi meskipun tadi yang kebakaran ya, itu adalah orang yang beragama non-Islam, tapi mereka tetap menolongnya. Nah, itu adalah salah satu contoh
penerapan perilaku berteman tanpa membedakan agama. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian perhatikan, Ibu akan menjelaskan materi tentang berteman tanpa membedakan agama. Pengertian berteman tanpa membedakan agama. Berteman tanpa membedakan agama adalah sikap menjalin hubungan baik dengan semua orang tanpa memandang perbedaan keyakinan. Nah, sikap ini mencerminkan toleransi, saling menghormati, penghargaan terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat. Nah, Islam mengajarkan kita untuk berteman tanpa membedakan agama. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi dari penjelasan Quran surat Al-Hujurat ini, Allah sudah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan untuk kita saling mengenal tanpa melihat suku dan agama. Sesungguhnya semua orang itu adalah sama, yang membedakan apa? Takwanya. Nah, kemudian contoh berteman tanpa membedakan agama. Yang pertama, saling menghormati teman yang berbeda agama. Contohnya di kelas ini ada jelita yang beragama Kristen. Kita harus tetap menghormati jelita dan kita juga tetap harus berteman dengan jelita walaupun kita berbeda agama. Kemudian yang kedua, tidak menyinggung perbedaan. Jangan sampai kita mengolok-olok teman kita hanya karena kita berbeda keyakinan. Kita harus tetap saling menghormati. Kemudian yang ketiga, bekerja sama. Meskipun kita berbeda agama, ketika ada tugas dalam kelompok, misalkan di kelas, terus jelita masuk ke kelompok kalian, ya kalian harus tetap bekerja sama dengan baik. Kemudian yang keempat adalah membantu teman. Ketika kamu melihat jelita kesusahan, kita harus tetap membantunya walaupun berbeda agama. Untuk selanjutnya, apa sih manfaat berteman tanpa membedakan agama? Di sini Ibu kasih 4 contoh manfaat. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta dan kasih. Kalau kita menghormati teman kita, menghargai teman kita, akan tumbuh rasa cinta dan kasih. Kemudian membentuk karakter yang positif. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan yang harmonis. Kemudian yang keempat, kita belajar tentang keberagaman. Karena di Indonesia ini tidak hanya agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sukunya pun nggak cuma suku Betawi, tapi ada suku Jawa, terus Sunda, Batak, Padang, dan lain sebagainya. Nah, keberagaman itu yang pada akhirnya membuat kita saling menghormati. Nah, kemudian hikmahnya itu apa? Hidup rukun dan damai. Kemudian membentuk pribadi yang bijaksana dan berakhlak mulia. Kemudian yang terakhir, kita bisa menghormati perbedaan. Nah, dari penjelasan yang Ibu sudah sampaikan, apakah ada yang masih belum dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham semua, Ibu sudah membagi kalian dalam 4 kelompok. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya? Nah, Ibu akan memberikan 1 kasus, masing-masing kelompok ini kasusnya berbeda. Silahkan kalian baca LKPD-nya, lembar kerjanya. Silahkan diskusikan sambil kalian membaca materi yang ada dalam buku kalian. Nanti silahkan kalian isi, silahkan kalian diskusikan. Gua akan membagikan LKPD-nya, silahkan kalian pelajari, silahkan kalian baca materinya, tulis materinya juga, silahkan diskusikan. Jika sudah selesai, nanti perwakilan kelompok silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi.
diskusinya. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, silakan kalian diskusikan. Tulis nama kelompoknya, kelompok 1 gitu. Nah, nanti ditulis semua namanya. Sini. Sudah. Nah, semuanya, boleh? Duduk bertiga. Sudah selesai? Sudah, kalau sudah selesai, silakan untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagi kelompok yang tidak mempresentasikan atau belum mendapat giliran presentasi, tolong diperhatikan. Dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan, atau mungkin ada jawaban yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Nah, sekarang kelompok 1, silahkan perwakilannya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 yang beranggota Hafiz, Akil, Halis, Vio, dan Mahar. Adapun contoh kasus yang kami diskusikan. Siti beragama Islam dan Rina beragama Kristen. Siti dan Rina bersahabat baik. Teman-teman mereka heran bagaimana Siti dan Rina bisa saling akrab meskipun berbeda agama. Pertanyaan, mereka mengapa berteman tanpa membedakan agama itu penting? Karena setiap orang berhak dihormati dan berteman adalah cara untuk menjalin persaudaraan tanpa melihat perbedaan. Apa manfaat memiliki teman yang berbeda agama? Kita bisa belajar saling menghargai, memahami kebudayaan dan tradisi lain, serta memperluas wawasan. Bagaimana cara menunjukkan sikap menghormati teman yang berbeda agama? Dengan tidak mengejek kepercayaan mereka, menghormati tradisi keagamaan mereka, dan bersikap ramah tanpa membedakan. Segitu saja dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari hasil presentasi Hafiz dan Holis terkait tentang Siti dan Rina yang berteman tanpa membedakan agama, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan dari Fathia, Twiska, Fadlika, Cahya, dan Sherly. Adapun contoh kasus yang kami diskusikan. Arif seorang muslim dan Albert beragama Kristen. Mereka selalu bertengkar dan saling mengejek tradisi keagamaan masing-masing teman-teman. Teman-teman kelasnya bingung bagaimana menyelesaikan masalah ini. Pertanyaan,
penyebab konflik antara Arif dan Albert? Jawabannya, konfliknya terjadi karena Arif dan Albert saling mengejek tradisi keagamaan masing-masing yang menunjukkan kurangnya rasa hormat. Pertanyaan, bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut? Jawaban, teman-teman mereka bisa mengingatkan bahwa perbedaan agama atau keyakinan harus dihormati. Mereka perlu diajak untuk meminta maaf satu sama lain. Pertanyaan, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik serupa? Jawabannya dengan belajar toleransi, saling menghormati, dan tidak menjadikan agama sebagai bahan ejekan. Sekian jawaban diskusi dari kami. Apakah ada yang mau ditanya atau bertanya? Ibu yang tanya ya. Boleh Ibu tanya. Ada seorang yang beragama Kristen dan satu lagi orang yang beragama Islam. Arif dan Albert. Nah, Arif sama Albert ini tuh tiap hari tuh berantem masalah keyakinan ya. Kalau misalkan di kelas kalian pernah nggak kalian dalam kondisi atau situasi yang seperti itu? Misalkan Fadlika berantem sama Jelita karena berbeda keyakinan. Pernah tidak di kelas kalian? Tidak. Bagaimana kalian itu bisa terjalin perdamaian dengan apa biasanya? Supaya kalian itu tetap damai aja sama Jelita walaupun berbeda agama. Saling menghormati, saling toleransi. Terus Udah. Ya, jadi pada intinya kita itu harus saling toleransi dan saling menghormati supaya tidak ada kejadian seperti Arif dan Albert. Mereka itu berdua saling bermusuhan, saling mengejek keyakinannya satu sama lain. Ya, terima kasih. Oke, jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari hasil presentasi yang dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah sampaikan tadi di depan. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak? Semuanya sudah paham? Hasil presentasi atau jawaban kalian itu sudah baik dan sudah cukup bagus. Hanya saja ketika presentasi kalian masih suka malu-malu untuk berpendapat. Tidak ada pertanyaan lagi. Untuk bahan evaluasinya, untuk mengetes kemampuan pemahaman kalian terhadap materi hari ini, Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik secara individu, berarti bukan diskusi. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya. Isi nama dan kelas. Iya, langsung disilang di sini. Nama panjang boleh, nama panggilan juga nggak apa-apa. Harus selesai orang 3 bulan kan? Kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut.
Sudah selesai? Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Sudah selesai semua? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu apa? Hafiz, tentang apa Hafiz? Iya, bagus sekali kesimpulan dari Hafiz. Tepuk tangan untuk Hafiz. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah berteman tanpa membedakan agama adalah satu hal yang sudah Allah ajarkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di mana kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling bertoleransi supaya kehidupan ini menjadi aman, tentram, dan damai. Nah, sikap-sikap ini kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kerukunan dan kedamaian. Nah, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Seru tidak hari ini? Seru. Nah, untuk pelajaran selanjutnya di minggu depan kita akan belajar tentang ibadah haji. Silakan nanti kalian pelajari dulu di rumah. Jadi ketika nanti ibu menjelaskan materi tentang haji, kalian sudah memahaminya dengan baik. Dan sebelum ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Semuanya sudah paham? Sudah, baik. Kalau sudah paham, sekali lagi ibu akan informasikan bahwa kita harus berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Dan sikap ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya terwujud lingkungan yang harmonis, rukun, dan damai. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa selesai belajar. Sebelum berdoa, silakan kalian rapikan buku-bukunya terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, silakan Hafiz pimpin doa selesai belajar. Anak soleh, duduk yang rapi, bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua.